Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dari saya Bayu. Sudah lama nggak buat video. Oke, kali ini saya coba membagikan video tentang tutorial apa ya ini namanya, daring pada PPG ya, PPG Pendidikan Profesi Guru. Jadi buat kalian yang masuk PPG di 2020 ini selamat ya, saya ucapkan selamat. Buat kalian yang belum masuk harap bersabar karena semua sudah diatur rezekinya. Dan perlu kalian ketahui bahwa PPG ini adalah prodi ya, program studi. Kalau kalian basically sudah pernah kuliah FKIP, fakultasnya FKIP, kemudian prodinya apa? Nah, misalkan prodinya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kalau saya Penjas gitu ya. Nah, PPG ini juga ternyata menjadi prodi tersendiri gitu. Hanya saja kuliahnya kalau untuk yang prajabatan itu selama 1 tahun atau 2 semester. Kalau yang dalam jabatan dikonsep sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah ya. Seperti pandemi ini akhirnya daring semua ya. Gitu. Nah, PPG sendiri karena ini menjadi prodi, makanya buat lulusannya mendapat gelar. Tuh. Oke, langsung saja. Kita akan mencoba masuk ke aplikasi atau website daring yang disiapkan oleh Kementerian Ristek Dikti ya. Memang sebelum gabung ke Kemendikbud kemarin memang diselenggarakan oleh Ristek Dikti gitu. Tapi saya rasa masih sama ya. Saya rasa masih sama karena ini program berkelanjutan. Dan nanti website yang kalian buka adalah ini, ppgspada.brightspace.com gitu, seperti ini. Nah, ppgspada.brightspace.com gitu. Oke guys, setelah muncul tampilan seperti ini, maka langsung saja masukkan username sesuai dengan NPM kalian di PPG ya. 191.20.52.01.203. Ini kalau masih ingat ya, ini tahun 2019. Nanti disesuaikan dengan nomor kalian di kampus. Kemudian masukkan passwordnya di sini ya, lalu login. Setelah login, maka akan tampil dengan tampilan seperti ini ya. Ya, sudah ada foto saya di sini, kemudian ada notifikasi, pesan, ada email gitu ya. Ini chatting, ini email, ngirim surat gitu, maksudnya ke dosennya bisa, ke antar siswa bisa. Kemudian ini ada notifikasi kalau ada pemberitahuan apa yang harus dikerjakan, atau mungkin komen kita di komen lagi oleh dosen seperti itu. Nah, di sini di dalamnya ada beberapa tampilan seperti ini. Ada latihan soal untuk UP ya, ujian terakhir itu, ujian pengetahuan. Nah, kemudian seperti ini kelasnya. Ada yang pedagogi. Kemarin itu waktu daring itu dibagi dua ya. Dua itu, satu pedagogi, kedua profesinya. Nah, karena saya Penjas jadi Penjas di sininya. Nah, pedagogi ini kita pelajari tentang segala hal metode pembelajaran, bentuk-bentuk media pembelajaran dan sebagainya gitu ya, asal usul pendidikan, perkembangan peserta didik dan sebagainya. Kalau di sini langsung ke profesinya ya, yang terkait dengan Penjas. Jadi dibagi dua apa ya namanya ya sebutannya. Nanti di dalam ini pedagogi ini ada 6 modul. Di sini juga ada 6 modul kalau nggak salah, dan setiap modul itu terbagi beberapa kegiatan pembelajaran. Kita cek aja deh. Pedagogi, cek. Kita buka. Ya, setelah, maaf ya, jaringan di sini agak lambat. Harap bersabar. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, maka akan ada tulisannya. Nah, ini
Jadi dalam daring PPG itu memenuhi target. Setiap modul kita harus menyelesaikan membacanya. Modul harus kita download, ya nanti terserah mau dibaca apa enggak, yang jelas harus di-download. Ketika sudah di-download semua, nanti akan ada checklist. Di setiap modul itu terbagi beberapa kegiatan belajar seperti ini. Kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Kemudian ada tugas akhir modul 1 dan tes sumatif. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwasannya di setiap kegiatan belajar ini ada tugas, ya. Dan di setiap akhir modul juga ada tugas. Di setiap kegiatan belajar ada tes formatif, ya. Jadi tesnya ada 1, 2, 3. Kalau kita belajar 3 ya ada 3 tugas tes formatifnya. Dan di modul bagian akhir itu ada tes sumatif. Ini untuk tes sumatif ini hanya bisa dilakukan sekali saja, ya. Soal-soal tes sumatif ini rata-rata itu soal dari tes-tes formatif kegiatan belajar 1, 2, dan 3 ini. Nah, ini tes formatif yang ada di kegiatan belajar itu ada kesempatan 3 kali, ya. Kalau tidak salah ada 3 kali kesempatan tes formatif di kegiatan belajar. Jadi bisa mengulang sampai dapat nilai yang bagus. Nilai yang diambil nilai yang tertinggi, begitu. Saran saya, kompaklah dengan teman sekelas, ya. Kompak dengan teman kelas untuk saling berbagi jawaban, bukan ngajarin nyontek sih. Saling berbagi jawaban itu bagi soal yang sulit, gitu. Bagi soal yang sulit, mana yang tidak bisa, tidak mengerti, saling bertanya untuk menemui jawabannya. Ya, setelah selesai tugas akhir modul 1 diselesaikan, maka dia akan checklist. Tugas sumatif juga jika sudah selesai dijawab, dia checklist. Maka lanjut untuk modul kedua. Nah, ini setiap modul ini tidak bisa kita langsung menuju ke modul 2 gitu. Itu sudah terjadwal semua. Sudah terjadwal dari pihak kampusnya, sudah menjadwalkan modul 1 berapa hari, modul 2 berapa hari, dan ini harus kita update terus, harus selalu update. Ini bisa juga mengimbangi jadwal dosen, ya. Kadang-kadang dosen maunya jam 8 malam, ya kita harus ikut jam 8 malam. Kadang jam 10 malam juga pernah, jam 10 malam gitu. Kadang pas jam kerja jam 7, jam 8 pagi, ya kita harus ikut juga sesuai jadwalnya beliau gitu. Nah, setelah selesai modul pembelajaran yang ada di modul pedagogik ini, ya, di dalam pedagogik ini selesai, lalu ke bidang profesinya, profesionalnya itu apa. Misalkan mapelnya matematika, ya matematika yang dipelajari. Kalau penjas, ya penjas materinya di dalamnya itu. Begitu kira-kira. Jadi bisa dimengerti, ya. Di dalamnya tampilannya seperti ini kurang lebih. Semoga membantu buat kalian yang sebentar lagi sepertinya akan orientasi. Selamat berjuang, selamat belajar. Mudah-mudahan berhasil dengan tanpa mengulang ujian pengetahuan dan ujian kinerjanya. Oke guys, terima kasih. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya buat yang belum, dan tinggalkan like serta komentar kalian yang terbaik. Oke, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.